Google Pixel 3a ini kan sekarang harganya cuma 1,6 juta aja loh guys. Di harga segitu kalian udah dapat kamera yang super banget. So, apakah Pixel 3a lebih worth it untuk dibeli dibanding Pixel 3 biasa? Yuk langsung aja kita review si Pixel 3a. Halo guys, tamu dari StephTech. Dan ya, mari kita langsung aja review si Pixel 3. Seperti biasa, mari kita bahas dulu si harga dan speknya. Untuk harganya, kalian bisa beli sekarang di harganya tuh udah cukup murah, hanya di 1,6 juta aja. Itu yang RAM-nya tuh 4GB dengan internal storage sebesar 64GB, single SIM. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian ingin beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper si Salome, gue juga udah taruh wallpapernya di deskripsi. Dan ya, di harga segitu tuh by the way guys, kalian dapat yang kemulusannya 97% dan juga nggak ada shadow. Dan semuanya normal yang pastinya ya. So ya, untuk harga segitu, speknya sendiri pakai chipset Snapdragon 670 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer, layar 5,6 inci Full HD OLED display, 60Hz refresh rate, dan juga dia itu storage space-nya masih eMMC 5,1, stereo speaker, ada headphone jack, dan juga punya baterai sebesar 3000 mAh battery yang bisa fast charging sampai 18 watt. Next, mari kita bahas si desain dan display-nya sendiri. Untuk build-nya yang pertama, dia tuh build-nya terbuat dari full plastik ya, nggak kayak di Pixel 3 yang glass dan metal. Ini body-nya tuh full plastik. Tapi gue bisa bilang, walaupun ini full plastik, ini nggak kerasa murah. Nggak kerasa murah kayak Galaxy A03 Core atau Poco X3 GT. Nggak kerasa kayak murah-murahan HP itu. Ini walaupun dari plastik, tapi masih kerasa kokoh dan kerasa solid banget. Ditambah lagi juga dengan desainnya yang menurut gue, ini simple tapi kelihatan keren. Gue suka banget sama desainnya. Kayak dual finish gitu, kerasa keren, dan juga buttonnya beda sendiri, khas Google, kerasa keren banget. Terus ditambah lagi dengan warna lavendernya. Karena gue suka warna purple, ini warna lavender juga kerasa sangat bagus. Terus juga untuk one-handed usage yang pasti ini sangat bagus ya guys. Dia tuh layarnya hanya 5,6 inci, jadi bisa kita lihat tuh semua corner bisa di-reach dengan gampang. Memang masih lebih enak di iPhone 13 mini yang pastinya, tapi di sini udah cukup compact. Enak banget. Nah terus, next mari kita lihat berapa berat HP ini buat point of reference aja, buat kalian yang penasaran. Yang pastinya lebih enteng daripada Google Pixel 3 ya. Kalau misalnya kita coba taruh ke scale, dia itu hanya 146 gram aja. Kalau nggak salah tuh Pixel 3 sekitar 160-70an. Jadi ya memang ini lebih enteng. Tapi walaupun enteng, seperti yang tadi gue bilang masih kerasa premium. Next, mari kita tes NFC-nya. Langsung aja kita tes. Di daerah belakang sini, bisa kita lihat scanningnya lumayan cepat dan juga sangat responsif. Pretty much masih 10 dari 10. Very nice banget. Dan untuk fingerprint-nya sendiri ini memang gak cepet. Bisa kita lihat tuh, terutama pas gue update ke Android 12 latest version, itu kayak ada sedikit delay sekitar 0,5 detik, jadi sekitar 1,5 detik totalnya tuh fingerprint-nya rada lama. Tapi at least dia cukup akurat dan gak ada masalah. Terus posisinya juga menurut gue ini paling bagus di belakang. Nah terus untuk kualitas layarnya sendiri, ini tuh walaupun HP A series yang artinya budget, tapi dia udah pakai OLED, yang artinya kualitasnya menurut gue sangat bagus banget. Seperti yang sebelumnya gue bilang, Google Pixel tuh punya kualitas layar yang mirip dengan Samsung dan Apple. Dia tuh kayak di tengah-tengah, nggak se-vibrant Samsung, tapi nggak se-natural Apple juga. Yang menurut gue itu best of both world ya. Kayak di tengah-tengah tuh gue lumayan suka. Dia masih punya warna vibrant dengan detail super sharp, dynamic range yang bagus, dan juga full brightness yang cukup oke. Cuma memang untuk visibility di bawah sinar matahari, ini menurut gue biasa aja. Di B-roll itu kan karena cuacanya rada mendung, jadi masih kelihatan terang, tapi kalau misal di kondisi cuaca yang cerah banget, matahari terik, itu memang kerasa rada gelap dan rada sulit dilihat. Tapi masih usable kok, nggak separah ke HP di harga yang sama, nggak. Dan juga ini gue bisa bilang lebih bagus daripada XZ2 atau XZ3 untuk brightness-nya. Dan untuk touch keyboard-nya juga ini lebih bagus daripada HP tersebut. Dia tuh nggak ada touch delay sama sekali, dan juga overall layarnya sangat sensitif seperti iPhone, very nice. Dan juga yang gue suka tuh dia haptic feedback-nya. Terutama buat ngetik keyboard guys, ini HP Google, semua HP Google yang pernah gue review buat ngetik keyboard tuh kerasa enak banget berkat si haptic feedback-nya yang menurut gue the best on the market. Ini juga nggak ada bedanya, sangat nyaman. Nah next mari kita bahas aja si audio quality-nya. Yang pertama mari kita bahas audio quality dual speaker-nya. Ini yang gue lumayan surprise guys. Ini gue suka banget si dual speaker-nya. Dia punya sound signature yang lebih ke arah bassy atau warm. Sangat fun overall, punya vokal yang masih jernih dan sangat punchy, bassy, soundstage yang luas, dan juga separasi instrumen yang masih baik, terus punya detail yang sangat crisp dan enak denger. Untuk full volume ini juga bisa cukup keras dari zero distorsi,
Dan juga yang gue rasa tuh dia punya full volume atau volume step yang banyak banget, jadi bisa spesifik. Itu khas Android 12 Pixel Experience ya, very nice. Dan kalau misalnya mau dibandingin dengan HP lain kayak Xperia One atau S9 atau even Google Pixel 3 yang harusnya lebih bagus, gue nggak tahu kenapa lebih suka di Pixel 3a. Kerasa lebih fun dan lebih bioskop-like lah. Tapi ya untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya. Tapi sebelum kita masuk ke speaker testnya, gue hampir lupa nyebutin lagi headphone jack-nya dulu ya. Kita bahas headphone jack-nya dulu, karena HP ini masih ada headphone jack di atas nih posisinya. Mantep. Tapi memang walaupun ada headphone jack, dia itu DeX sama amplinya nggak sebagus yang gue kira. Rada underwhelming. Tapi at least dia kualitas sound-nya sendiri cukup oke. Dia punya suara yang balance dengan vokal yang oke, dan juga soundstage yang cukup luas dan separasi instrumennya bagus. Bassnya juga dia lumayan oke. Cuma memang, seperti yang gue bilang, amplifiernya kurang bagus. Gue tes pakai headphone Cos Porta Pro, di volumenya tuh harus di 95%, baru kerasa keras. Yang untuk point of reference guys, biasanya HP biasa tuh di sekitar 75% udah kerasa keras. Ini di 95, jadi memang agak sedikit kurang bagus amplinya. Tapi ya, balik lagi ke speakernya, ini dia sample speakernya. Check it out guys. Nah, next mari kita bahas kamera quality-nya. Kamera belakang dia itu punya megapiksel sebesar 12,2 megapiksel dan f1.8 yang udah ada optical image stabilization. Kamera 8 megapiksel f2.0 yang bisa ngerekord video sampai resolusi 1080p 30 fps. Dan ya untuk kualitas main kameranya untuk harganya sih ini menurut gue the best, setara dengan Pixel 3 dan jauh lebih baik dibanding XZ2 atau even Galaxy S9 sekalipun. Overall punya gambar yang sangat jernih, sharp, high contrast khas Google banget tuh, dengan warna yang natural dan dynamic range yang bagus. Dan untuk foto low lightnya ini cukup bagus, tapi bisa kita lihat guys, memang gambar suka kadang gak fokus, itu padahal bukan gara-gara tangan gue goyang ya, gue tangannya udah stable, tapi for some reason suka gak mau fokus. Tapi ya at least kalau misal lagi fokus itu kualitas gambarnya menurut gue sangat bagus, night sight-nya. Nah, untuk selfie-nya, sayangnya ini nothing spesial, malahan kurang bagus menurut gue. Gambar bisa kita lihat kerasa rada pudar dengan detail agak soft, terutama kalau kurang cahaya. Tapi at least dia itu nggak ada filter ya, nggak kayak HP Cina, which is very nice. Dan untuk video recordnya sendiri, HP ini bisa nge-record di resolusi 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. So untuk sampelnya gue bakal tes pakai kedua resolusi tersebut. Ini dia sampelnya. Check it out guys. Oke guys, sudah video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Ya, soalnya sekarang bisa nilai gimana kualitas stabilisasinya dan audionya gue gimana. Fokus lumayan oke ya. Dan gue bakal ganti ke resolusi 1080p 60 fps. So ini dia di resolusi 1080p 60 fps yang pasti kelihatan lebih smooth ya. Dan kualitasnya juga kayaknya nggak buruk-buruk banget sih. Masih oke. Dan yang lebih senilai di bawah gimana kualitas kamera dan audio. Oke, dan selanjutnya untuk gaming performance-nya ini pakai chipset Snapdragon 670 yang memang menurut gue di tahun 2020 tuh ini chipset lebih ke low to mid end ya, udah nggak sebagus pada zamannya. Jadi ya memang kalau misalnya mau main game berat kayak misal Genshin, gue kurang rekomen. Jadi mending main game enteng atau semi demanding aja kayak PUBG, Stumble Guys atau Bullet Hell Monday. Ini yang pastinya kalau ngejalanin game tersebut masih easy as fuck, dengan 60 fps stable dan smooth tanpa thermal throttling. Dan untuk main game rhythm kayak Banduri atau Arkaya, ini juga nggak ada masalah seperti HP Pixel lainnya pernah gue review. Dia tuh super smooth, gak ada touch delay ataupun audio delay yang mau main di difficulty paling tinggi. Pretty much sama kayak kalau misal kalian main di iPhone atau iPad. Mantap. Nah terus untuk UI experience-nya, ini salah satu kelebihan dari Google ya.
zaman dulu. Sekarang kan untuk software update paling bagus tuh Samsung ya. Nomor 1 Samsung, dia bisa 4 tahun, Google masih 3 tahun. Tapi ya, ini untuk software di harga 1,6 juta masih up to date banget. Bisa kita lihat masih di support sampai Android 12. Cuma ini yang pastinya updatean terakhir ya. HP ini nggak bakal dapet Android 13. Tapi kalau nggak salah dia security itu masih dapat, which is very nice. Dan untuk performanya tuh untuk day to day, ini salah satu strong point dari Google Pixel Experience. Overall ini masih kerasa kayak HP yang harganya 2-3 kali lipat guys. Ini no joke, no cap. Lebih bagus daripada HP yang harganya lebih mahal. Semua masih kerasa smooth dan konsisten. Kayak HP flagship malahan. Kalau misal buka aplikasi itu memang rada sedikit nge-lag, tapi masih kerasa sangat bagus dibanding HP-HP lain di harga yang sama atau lebih mahal. Tapi ya kalau misalnya dibanding dengan HP Pixel lainnya kayak Pixel 4, 3, atau 4a 5G yang pastinya masih lebih bagus di HP tersebut. Tapi overall ini performa UI-nya terbaik di harganya kalau misalnya dibandingkan dengan HP merek lain, mau itu apapun. Dan untuk si sinyalnya sendiri, mari kita langsung tes. Kita matiin dulu si Wi-Fi MNC Play-nya. So untuk sinyal yang pastinya ini belum support 5G ya, masih 4G, LTE full bar bisa kita lihat. Kalau misalnya kita coba tes, pingnya itu 32 dan download speednya bisa kita lihat ya ini normal 4G. Ini segini tuh walaupun kelihatan kayak lemot banget ya guys, ini tuh normal di daerah gue. Kalau siang nih gue tuh di call jam 1 siang, memang banyak banget yang pakai 4G kan tiangnya, jadi speednya memang agak lambat di sekitar 10 MB atau 12 MB time. Cuma kalau nggak salah uploadnya rada bagus ya, uploadnya memang selalu lebih bagus kalau Telkomsel di daerah gue. So bisa kita lihat tuh ini dia speednya. Total 12 MB download dan sekitar 25 MB upload. Masih oke banget. Dan buat yang sering nanya apakah HP second atau non resmi itu bakal di-ban atau bakal di-block, yang pastinya kalau misalnya kedaftar ke Kemenperin itu ada chance buat ke block ya. Tapi biasanya tuh hampir semua seller sih sekarang, hampir semua seller yang ngejual HP second Inter tuh dia ngasih garansi email selamanya. Jadi kalau nggak salah tuh ada yang selamanya, ada yang 1-3 tahun. Jadi ya lumayan lama, jadi kalian menurut gue nggak usah worry too much. Dan untuk si Widefine atau DRM Info, yang pastinya ini sudah di Widefine L1 dan juga sudah support HDR10. So yang terakhir mari kita bahas si baterai life, dia itu punya baterai sebesar 3000 mAh yang sangat kecil sih untuk 2022 ya. Dan bisa fast charging sampai 18 watt. Untuk ketahanan baterainya ini menurut gue kurang bagus sih. Tapi kalau dibandingin sama HP lain ini mirip-mirip di harga yang sama. Untuk ketahanan baterainya kalau nggak salah gue udah screenshot deh. Dengan pemakaian gue yang enteng kayak sosial media dan nonton YouTube aja, HP ini hanya bisa dapat SOT sekitar 4 jam 50 menit dengan sisa baterai 22%. Ya masih cukup oke ya, ini sekitar baterai tuh mirip-mirip kayak Pixel 3, XZ2 atau XZ3. Untuk harganya cukup oke sih, tapi memang untuk kalian para heavy usage ini bakal kerasa kayak ngedrop banget baterainya. Tapi menurut gue yang gue jarang pakai HP ini sudah cukup bagus, karena gue juga nggak pernah nge-game di HP. Dan untuk charging speednya sendiri, gue ngecas pakai fast charging. Dari 20% sampai 100% tuh butuh waktu sekitar 1 jam 47 menit. Jadi memang ngecasnya juga ini rada lama, tapi at least nggak sampai 2 jam sih. Dan ya, cuma segitu aja videonya, langsung aja kita kasih konklusinya. Untuk konklusinya menurut gue guys, Pixel 3a ini pilihan alternatifnya oke banget, malahan lebih baik dibanding Pixel 3. Let me explain. Pixel 3a dia tuh untuk harganya sekarang yang hanya 1,6 juta, kalian udah dapat build yang plastik tapi kokoh banget, support Android yang masih disupport sampai Android 12, walaupun nggak sampai Android 13 tapi masih disupport sampai latest version, masih ada headphone jack, itu lebih baik daripada Pixel 3 yang pastinya masih ada headphone jack, kamera yang menurut gue kualitasnya superb, on par sama Pixel 3, dan untuk para kalian yang suka HP compact, Pixel 3a menurut gue pilihannya lebih baik dibanding Pixel 3 XL. Karena baterainya juga kemarin tuh gue review 3 XL nggak terlalu beda jauh ya, cuma beda sekitar 30 menit. Nggak super jauh banget bedanya. Jadi ya, itu dia konklusi gue. Dan kalau misal kalian mau beli HP ini, atau kalian mau wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh semuanya linknya di deskripsi ya. Oke guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau sesuatu lewat, jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.